Di awal cerita, kita akan dikenalkan dengan seorang remaja yang bernama Misumi Makoto yang sedang menjalani kesehariannya seperti biasa. Ketika sesampainya di rumah, Makoto ingin rebahan sambil membaca novel, namun tiba-tiba dia terlempar ke tempat yang tidak dia ketahui. Dan di tempat tersebut, Makoto ditemui sebuah lingkaran yang bercahaya dan mengaku sebagai dewa. Tak lama kemudian, lingkaran tersebut menunjukkan wujud aslinya. Dan ternyata dia adalah dewa penguasa rembulan yang bernama Dewa Sukoyomi. Lalu Dewa Sukoyomi menunjuk Makoto sebagai pahlawan yang akan menyerahkannya kepada dewi yang ada di dunia lain. Makoto pun bertanya kepada Dewa Sukoyomi, kenapa dia melakukan itu pada Makoto. Lalu Dewa Sukoyomi pun menjelaskan pada Makoto bahwa orang tuanya adalah penghuni dunia lain. Dan dengan alasan tertentu, orang tua Makoto membuat kontrak dengan Dewi dunia lain. Kemudian mereka dikirim ke Jepang. Dan di dalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa orang tua Makoto harus menawarkan sesuatu hal yang berharga sebagai gantinya. Dan dengan kata lain yaitu dengan seorang anak. Dengan penjelasan itu, Makoto pun menyadari jika dirinya tidak pergi, maka kakak atau adiknya yang akan pergi ke dunia lain. Setelah menyadari semua itu, maka Makoto pun memutuskan untuk pergi ke dunia lain. Beberapa saat kemudian, Dewa Sukoyomi pun memberikan kekuatan kepada Makoto. Tetapi saat itu, di tengah perbincangan antara Makoto dan Dewa Sukoyomi, Dewi yang membuat kontrak langsung ingin membawa Makoto untuk datang ke hadapannya. Hingga beberapa saat berlalu, Makoto pun sudah sampai di tempat di mana Dewi itu berada. Tetapi sesampainya di sana, sang Dewi pun malah menghina Makoto dengan kata-katanya. Lalu Dewi itu pun mengatakan bahwa dia akan mendatangkan pahlawan lain yang layak untuk di dunianya. Lalu sang Dewi pun menjelaskan bahwa dia tidak akan memberikan kekuatan kepada Makoto, tetapi dia akan tetap memberikan kemampuan agar Makoto bisa memahami bahasa selain manusia. Setelah itu, Makoto pun dibuang ke ujung dunia di tempat para orc dan goblin berada. Saat itulah Dewa Sukoyomi menemui Makoto kembali dan meminta maaf, karena ia tak tahu kalau Dewi akan bertindak sekasar itu kepada Makoto. Lalu Dewa Sukoyomi menjelaskan tentang ujung dunia yang akan dituju oleh Makoto, yang mana tempat tersebut adalah dunia tanpa berkah dari dewa ataupun dewi. Sehingga saat berada di sana, energi sihir dan fisik dapat menerima beban yang kuat. Setelah menjelaskan semua itu, Dewa Sukoyomi pun perlahan menghilang karena energinya sangat terkuras dan membuat dia tertidur beberapa ratus tahun. Tak lama kemudian, Makoto pun akhirnya sampai di ujung dunia. Dan di sana Makoto pun menelusuri tanah tandus selama 3 hari tanpa ada seorang pun di sana. Sehingga di sana Makoto pun merasa kesepian karena hanya terdengar suara angin saja. Namun tak lama kemudian Makoto mendengar suara wanita yang sedang meminta tolong. Makoto yang mendengarnya pun langsung bergegas mencari dari mana suara tersebut berasal. Kemudian Makoto pun berlari menuju tempat tersebut. Dan sesampainya di sana, Makoto pun terkagetkan oleh kemunculan monster serigala dengan 2 kepala yang sedang menyerang Highland Orc yang bernama Emma. Makoto pun tak peduli yang diselamatkan entah orc ataupun goblin, karena menurut Makoto ini lebih baik daripada sendirian. Ah, kesepian paman. Lalu Makoto pun langsung menyerang monster tersebut, dan ternyata Makoto dapat mengalahkan monster tersebut dengan satu tendangan saja. Mantap. Setelah itu Makoto pun menemui Emma dan bertanya mengenai tempat tinggal manusia di dekat sana. Dan Emma pun menjawab bahwa tidak ada desa manusia di sana, karena di sana hanyalah ladang tandus yang disebut dengan ujung dunia. Lalu, Makoto pun bertanya di mana rumah Emma. Dan saat itulah Emma mengatakan bahwa dirinya adalah korban dari Shin Agung. Maka dia harus pergi ke Gunung Dewa karena beberapa tahun terakhir desa Emma diselimuti oleh kabut tebal. Sehingga ia berpikir jika kabut tersebut akan hilang jika sudah memberikan korban kepada Shin Agung. Kini Shin berpindah di mana Makoto sedang makan di desa Highland Orc. Di sana Makoto melihat di mana Emma bisa menggunakan sihir, dan ia pun meminta Emma agar mau mengajari Makoto untuk menggunakan sihir itu. Waktu pun berlalu di mana Makoto pergi dari desa Highland Orc, dan ia meninggalkan sebuah surat untuk Emma, yang mana isinya bahwa Makoto pergi dengan membawa rangkuman mantra dan perlengkapan yang sudah disiapkan. Makoto pun pergi
dari desa Orc karena ia berniat akan membantu desa Ema untuk mengalahkan Shin Agung. Setelah beberapa saat, Makoto pun sampai di Gunung Dewa. Lalu Makoto pun melancarkan serangan dengan panah api. Tapi ternyata ledakan api tersebut sangatlah besar, yang mengakibatkan Shin menjadi marah karena sarangnya telah dihancurkan. Dan tak berselang lama, di tempat tersebut muncullah kabut merah yang mengelilingi Makoto. Tiba-tiba, muncullah seekor naga yang bernama Shin yang langsung menyerang Makoto. Tetapi berkat kekuatan yang diberikan oleh Dewa Tsukuyomi, Makoto dapat melihat pergerakan Shin meskipun sedang dikelilingi oleh kabut merah yang tebal. Kemudian Makoto pun bisa berbalik menyerang hingga membuat Shin terdesak, dan saat itulah Shin merasa dirinya terancam. Lalu Shin menggunakan ilusi kenangan daripada Makoto, yang mana Makoto akan hanyut dalam kenangan kebahagiaan sampai akhirnya dia akan mati. Ngeri guys. Jangan pernah mengingat kenangan, nanti bisa mati akhirnya. Lalu diperlihatkan di mana Makoto bertemu dengan Hasegawa saat dia masih ada di Jepang, dan di sana Hasegawa mengungkapkan perasaannya pada Makoto. Dan pada saat itu Makoto menyadari bahwa yang dialaminya bukanlah kenyataan. Setelah teringat hal itu, Makoto mulai tenang dan menyadari kekuatan yang diberikan oleh Dewa Tsukuyomi, yaitu pencarian serta penguatan batin. Lalu Makoto pun menggunakan kekuatannya hingga berhasil menghancurkan ilusi yang dibuat oleh Shin. Namun setelah Makoto keluar dari ilusi tersebut, Shin malah terlihat menawarkan kontrak kepada Makoto, karena Shin sangat tertarik dengan ingatan yang dimiliki oleh Makoto. Lalu setelah beberapa saat berpikir, Makoto pun akhirnya menyetujui untuk membuat kontrak dengan Shin. Kemudian kontrak dimulai dengan 50-50, tetapi saat itu Shin kalah. Dan pada akhirnya kontrak yang terjalin antara Shin dan Makoto adalah 20-80. Dengan kata lain, Shin hanyalah bawahan bagi Makoto. Berselang setelah kontrak selesai, di sana tiba-tiba Shin berubah menjadi wanita cantik yang memakai baju kimono. Cukup sekian untuk part 1 ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan perjalanan dari Makoto? Kita tunggu dan kita akan bertemu di part selanjutnya. Terima kasih.